Assalamualaikum anak-anak siswa SMP kelas 9. Ketemu lagi kita pelajaran matematika hari ini dengan materi pembelajaran bilangan berpangkat dan kegiatannya adalah pembagian pada perpangkatan. Baiklah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran matematika kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Pembagian. Tentu kalian tidak asing lagi dengan kata pembagian. Pembagian bisa ditulis menggunakan tanda bagi atau bisa juga dibuat dalam bentuk pecahan. Contoh misalnya, 2 dibagi dengan 3. Ini bisa ditulis menjadi 2/3. Sama juga untuk bilangan berpangkat. Pada bilangan berpangkat, pembagian bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Contoh, 2/6 dibagi dengan 2/2. Ini bisa kita tulis menjadi 2/6 per 2/2. Bagaimana hasilnya? Walaupun dirubah bentuknya, tapi hasilnya pasti akan sama. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita menyederhanakan pembagian pada perpangkatan. Kita ambil contoh, 2/6 dibagi dengan 2/2. Ini tadi bisa ditulis menjadi 2/6 per 2/2. Sekarang kita menyederhanakan bagaimana bentuk 2/6 per 2/2. 2/6 seperti kita tahu adalah perkalian berulang 2 dengan 2 sebanyak berapa kali? Iya, kalian pintar dan masih ingat. Ternyata dikalikan dengan 2 sebanyak 6 kali. Kemudian kalau 2/2 berarti ya perkalian berulang dengan 2 sebanyak 2 kali. Sekarang kita lihat, antara pembilang dan penyebut punya angka yang sama, berarti bisa kita sederhanakan. Tinggal siapakah duanya? Oh, ternyata perkalian duanya tinggal berulang sebanyak 4 kali. Dengan kata lain, bentuk ini disederhanakan menjadi 2/4. Bagaimana? Mudah kan? Kalau tadi bilangan berpangkat dengan basis positif, sekarang kita lihat bilangan berpangkat basis negatif. Contoh, negatif 3 dipangkatkan dengan 5 dibagi dengan negatif 3 dipangkatkan dengan 3. Bentuk ini bisa disederhanakan menjadi negatif 3/5 per negatif 3/3. Bagaimana menyederhanakannya? Perhatikan baik-baik. Caranya sama, negatif 3/5 per negatif 3/3. Negatif 3/5 berarti perkalian berulang negatif 3 dengan negatif 3 dengan negatif 3 sebanyak berapa kali? Iya, kalian pasti sudah paham, dia dikalikan sebanyak 5 kali. Kemudian bagaimana dengan negatif 3/3? Oh, pastilah negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 3 kali. Sekarang kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut. Ternyata bisa disederhanakan. Tinggal berapa negatif 3-nya? Hanya tinggal 2. Berarti bentuk sederhananya adalah negatif 3/2. Kita bisa ambil kesimpulan. Dari contoh yang sudah tadi kita sebutkan, 2/6 dibagi dengan 2/2. Ternyata hasilnya adalah 2/4. Kemudian negatif 3/5 dibagi dengan negatif 3/3. Berapa hasilnya? Oh, ternyata negatif 3/2. Bagaimana ini? Apakah kalian sudah dapat menyimpulkan hubungan antara 6, 2 dengan 4, kemudian 5, 3 dengan 2? Oke, coba kalian pikirkan bagaimana polanya. Anak-anak sudah menemukan polanya? Ah ya, kalian pintar. Ternyata 2/6 dibagi dengan 2/2 itu terdapat hasilnya adalah 2/6 dikurang 2 atau sama juga dengan 2/4. Begitu juga dengan yang negatif.
negatif 3 pangkat 5 dibagi dengan negatif 3 pangkat 3, ternyata hasilnya adalah negatif 3 pangkat 5 dikurang 3. Maka hasilnya adalah negatif 3 pangkat 2. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, kita bisa menciptakan rumus. Kalau ada bilangan A dipangkatkan dengan M, dibagi dengan bilangan A dipangkatkan dengan N, rumus apa yang kita punya? Karena absisnya sama, berarti pangkatnya diapakan? Ya, benar, dikurang. Sehingga menjadi A pangkat M dikurang N. Mudah bukan anak-anak? Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke perpangkatan pada pecahan. Oke, bagaimana kalau bentuknya perpangkatan pada pecahan? Contoh sederhananya, 2/3 dipangkatkan dengan 3. Bagaimana ya? Sama saja konsepnya. Dia adalah perkalian berulang sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah 2/3 kali 2/3 dikali dengan 2/3. Seperti kalian tahu, kalau perkalian pecahan maka pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Sehingga 2 kali 2 kali 2. Kemudian 3 kali 3 kali 3. Ada berapa duanya? Ya, betul, ada 3, berarti 2 pangkat 3. Ada berapa 3-nya? Ya, benar, ada 3, berarti 3 pangkat 3. Apa yang dapat kalian simpulkan? Oh, ternyata 2/3 pangkat 3 itu bisa kita sederhanakan menjadi bentuk 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Dengan kata lain, kalian pasti sudah bisa menentukan rumusnya. Kalau ibu punya A per B pangkat M, maka dia akan berubah menjadi A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Mudah bukan? Adakah pertanyaan anak-anak mengenai materinya? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita bisa bahas contoh latihan 1.3 di buku siswa matematika halaman 30. Kalian bisa lihat bukunya untuk soal nomor 1. Kita bahas soal nomor 1, sederhanakanlah perpangkatan berikut untuk poin yang A. Soalnya adalah negatif 4 pangkat 5 dibagi dengan negatif 4 pangkat 2. Bagaimana menyelesaikannya ya? Kita sudah tahu, kalau bilangan absisnya sama, pangkatnya jadi iya, kalian benar, pangkatnya adalah dikurang. Berarti negatif 4 pangkat 5 dikurang 2. Berapakah hasilnya? Ya, ternyata hasilnya adalah negatif 4 pangkat 3. Kemudian kita lihat soal yang D. Poin D. Apa soalnya? 2/5 pangkat 9 dibagi dengan 2/5 pangkat 5. Sama saja, walaupun dia bentuknya pecahan, kalian tidak usah khawatir. Bilangan basisnya sama-sama berapa? 2/5. Pangkatnya diapakan? Ya, pangkatnya dikurang. 9 dikurang 5. Maka hasilnya adalah 2/5 pangkat berapa anak-anak? Ya, pangkat 4. Atau kalau dipecah, dijabarkan satu-satu menjadi 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, sekarang kita lihat poin 1 masih tetap di halaman 30 untuk yang soal J. Soalnya adalah 21 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 2 dibagi 7/2 pangkat 2. Oh, coba kalian lihat. Ternyata basisnya tidak sama atau basisnya berbeda. Bagaimana ya menyelesaikannya? Kita samakan dulu basisnya. Lihat, 21 bisa kita rubah yang ada 7-nya. Ya, 21 itu dapat dari 7 dikali 3. Kemudian 9, ya 9 itu ternyata adalah 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Nah, bentuk ini bisa kita rubah. 21 tadi kita rubah menjadi 3 kali 7, karena dia tadi pangkat 5, tetap kita buat pangkat 5, per 9 tadi kita rubah jadi berapa? Ya, 3 pangkat 2 kita pangkatkan lagi dengan 2. Dibagi bentuk pecahan 7/2 pangkat 2. Oke, yang barusan kita pelajari 7 pangkat 2 per 2 pangkat
2. Sekarang bagaimana menyelesaikan ini? Kalian ingat kemarin kalau ada perkalian dipangkatkan, maka bentuk sederhananya dia bisa dipecah menjadi berapa? 3 pangkat 5 dikali 7 pangkat 5. Kemudian 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 menjadi 3 pangkat 2 dikali 2. Dibagi dengan 7 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Sekarang kita lihat lagi. 3 pangkat 5 dikali 7 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4. Tanda bagi berubah menjadi kali. Dia tidak bisa langsung dibagi. Kemudian bagaimana pembilang dan penyebutnya? Posisinya berubah menjadi 2 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Kita lihat, adakah bilangan basis yang sama? Oke, kalian pintar. 3 pangkat 5 dengan 3 pangkat 4. Berarti menjadi 3 pangkat 5 dikurang 4. Kemudian 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2. Maka dia menjadi 7 pangkat 5 dikurang 2. Bagaimana 2-nya? Tetap dikali dengan 2 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Atau kalau dibuat dari yang paling kecil, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 dikali dengan 7 pangkat 3. Mudah bukan? Baiklah, kalau kalian sudah merasa mudah, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Soal nomor 7 adalah soal HOTS. Apa itu HOTS? Ya, High Order Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sebenarnya akan mudah kalau kalian paham konsepnya. Kita lihat soal nomor 7. 2 pangkat 2015 ditambah 2 pangkat 2014 ditambah 2 pangkat 2013 dibagi dengan 14 setara dengan 2 pangkat Y, di mana Y-nya adalah bilangan bulat positif. Kita diminta untuk mencari berapakah nilai Y. Jangan bingung anak-anak, sekarang perhatikan. Bentuk pangkat ini memiliki basis yang sama. Ada 2, 2, dan 2. Bagaimana pangkatnya? Berbeda. Ada 2015, ada 2014, ada 2013. Kita rubah saja supaya pangkatnya menjadi pangkat yang sama. Oh, ternyata 2015 itu didapat dari 2 ditambah dengan 2013. Kemudian 2014 itu didapat dari 1 ditambah 2013. Ditambah dengan dia tetap 2 pangkat 2013. 14 itu ternyata merupakan hasil perkalian dari 2 kali 7. Bisa anak-anak merubahnya? Kita lanjut. Penjumlahan itu akan berubah menjadi bilangan pangkat hasil dari perkalian. Sehingga 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2013. Ditambah dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2013. Ditambah dengan 2 pangkat 2013. Dibagi dengan, 2 dikali 7. Ternyata 2 pangkat 2013-nya sama. Menurut pelajaran di kelas 8, ini bisa kita faktorkan. Sehingga menjadi 2 pangkat 2013 dalam kurung 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 1. Dibagi dengan 2 dikali 7. Sehingga 2 pangkat 2013 dalam kurung 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 1, 2 ditambah 1. Dibagi dengan 2 dikali 7. 4 tambah 2 tambah 1, 7. Sehingga 2 pangkat 2013 dikali 7 dibagi dengan 2 kali 7. Bisa kita sederhanakan 7-nya? Sehingga hasilnya bilangan basisnya sama, 2. Kalau tidak ada di sini pangkatnya, sebenarnya dia adalah pangkat 1. Sehingga hasilnya 2 pangkat 2013 dikurang 1. Sehingga hasilnya 2 pangkat 2012. Sudahkah menjadi bentuk 2 pangkat Y?
Oh, sudah. Berarti berapa nilai Y-nya? Ternyata kita dapat nilai Y-nya adalah 2012. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian merasa kesulitan? Mudah-mudahan tidak. Sekarang kalau kalian sudah tidak merasa kesulitan lagi, kita lanjut ke latihan soal. Sekarang kalian kerjakan soal di latihan halaman 30 di buku siswa kelas 9. Jangan lupa mengerjakannya di buku latihan menggunakan cara. Soal pertama, sederhanakan bentuk perpangkatan berikut. Negatif 4 pangkat 6 per negatif 4 pangkat 2. Soal kedua, 6 pangkat 7 kali 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. Soal kedua, diberikan persamaan 5 pangkat M dibagi 5 pangkat N sama dengan 5 pangkat 4. Pertanyaannya, tentukan dua bilangan M dan N yang bernilai 1 sampai dengan 9 sehingga dapat memenuhi persamaan di atas. B. Tentukan banyak penyelesaian dari persamaan tersebut. Demikian penjelasan dari Ibu tentang bilangan berpangkat pada kegiatan pembagian bilangan berpangkat. Mudah-mudahan yang Ibu jelaskan dan soal yang Ibu bahas tadi bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.